Dan di 97 itu mulai ada istilahnya percikan-percikan protes, kenapa sih presidennya nggak ganti? Kenapa sih sistem pemilunya tidak dirubah dan lain sebagainya. Dan ketika saya sedang sidang skripsi, tahu dia masuk ruangan dan dengan muka yang tegang begitu dia bilang, maaf saya harus hentikan sidang skripsi ini karena kerusuhan sudah sampai Solo dan saya merasa bertanggung jawab sekali kalau sampai terjadi sesuatu. Dan kami semua keluar, itu jalan itu sepi semua tuh. Terus di pinggir-pinggir toko itu banyak tulisan pro reformasi. Hai Sobat Generaksi, kembali lagi di Generaksi bersama saya Rachel. Dan tentunya hari ini saya tidak sendirian karena saya selalu ditemani oleh narasumber saya. Cuma bedanya nih, narasumber saya nggak cuma satu aja tapi ada dua. Nah di sini ada Mem Diana dan juga Pak Sigit. Halo Memdi dan juga Pak Sigit. Halo semuanya. Halo Rachel, halo semuanya. Apa kabarnya nih Pak dan juga Memdi nih? Kabarnya baik-baik aja dan tetap semangat untuk nemenin Sobat Generasi semuanya. Semangat selalu kalau saya, apalagi ada Sobat Generasi yang menonton. Widih, oke pastinya semangat ya untuk menemani Sobat Generasi semua yang lagi nonton Generaksi hari ini. Oke, langsung aja ya, kita mulai. Kan saya kan sebagai generasi Z dan saya juga lahir di masa pokoknya tahun 2004 ya pasti setelah reformasi gitu ya. Saya tuh penasaran gitu ya kepada para sepuh di sini. Sepuh kita ya? Enggak, kepada Memdi dan juga Pak Sigit yang sudah lahir sebelum saya gitu. Kan pada saat itu pada masa Orde Baru gitu ya. Itu pasti pemilihannya berbeda gitu. Tapi sebelum itu saya mau nanya, kira-kira Memdi dan juga Pak Sigit pertama kali pemilu itu kapan? Tahun berapa? Pemilu itu kapan? Tahun berapa? Wah, saya mesti inget-inget tuh. Pemilu saya tahun berapa itu Pak Sigit ya? Kalau Pak Sigit sendiri tahun berapa ya Pak? Saya pemilu pertama itu 1992. Waduh, saya 92. ikutan yang itu. Yeah. Oh, gak ikutan ya, karena lebih muda Mem. Iya. Enggak juga. Gak juga ya? Dan 92 itu pemilu pertama, dan karena itu juga saya baru kelas 2 atau 3 SMA gitu ya, pas di situ ya. Dan pemilu 97 dan seterusnya itu saya ikut terus. Oke. Kalau Memdi? Berarti kalau dari pernyataan tadi Pak Sigit itu saya mulai ikut pemilu itu tahun 97. Oh. Gitu. 92 itu karena memang belum ya, belum. Baru 97 saya mulai ikut pemilu. Pada tahun itu pemilunya itu umurnya minimal berapa tuh untuk memilih biasanya? Kalau sekarang kan 17 tahun kan ya? Iya, Udah sama juga ya? Iya, sama. Oh, oke. Nah, kalau pada saat itu, pada masa Orde Baru gitu ya, kira-kira apa yang terjadi sih saat pemilu? Sistemnya seperti apa? Kan kita juga pengen tahu nih, pasti berbeda dengan yang sekarang. Seru itu. Beda sih ya. Beda ya? Gitu. Kalau saya sih ingatnya di pemilu tahun 97 itu kita itu milihnya itu waktu dulu nggak ada pemilihan presiden, tidak ada pemilihan presiden. Oh, oke, jadi pilihnya partai ya? Partai Oke. gitu. Dan waktu itu partainya juga nggak sebanyak sekarang. Waktu itu hanya milih 3 partai. Apa aja tuh partainya? Partai yang waktu itu kalau nggak salah ada Partai Golkar, kemudian PDI. PDI. Jadi kalau kita tuh by warna, saya ingatnya by warna kuning, merah, dan juga satu lagi P3 ya Pak Sigit ya? Oke, P3. Jadi kita milih 3 partai ini. Jadi siapapun yang dicalonkan oleh ketiga partai ini dialah yang nantinya akan jadi pemimpin atau jadi presidennya. Gitu bukan sih Pak Sigit? Iya, jadi bahkan dulu bukan partai Golkar ya, Golkar doang gitu. Jadi kalau nomor 1 itu warnanya hijau, itu P3, Partai Persatuan Pembangunan. Terus Golkar, golongan karya, kuning gitu ya. Dan yang terakhir itu PDI, Partai Demokrasi Indonesia. Gambarnya banteng, warna merah juga. Iya, waktu itu begitu. Cuman 3 itu yang, jadi ketika waktu itu saya SMA, nggak ada sosial media, ya koran ada begitu ya. Ya ketika masuk, kalau nggak nyoblos itu dikasih tahu nanti dicoblosin panitia begitu kan, ada isu seperti itu. Tapi kalau nyoblos juga kadang-kadang nggak sesuai dengan nuraninya gitu ya. Dan karena waktu itu saya masih ngikut-ngikut aja ya, saya nyoblos waktu itu. Oh, oke. Kalau salah satunya. Dulu kan pilihnya partai politik ya. Itu tuh untuk memilih presidennya juga atau seluruhnya untuk di DPR, MPR gitu? Oke. Seingat saya itu partai itu juga istilahnya siapapun partai pemenang otomatis
anggota DPR, MPR-nya juga akan lebih dominan, presidennya juga pasti dari partai tersebut. Jadi udah otomatis langsung otomatis memilih ya. partai, ya udah memilih secara keseluruhan ke semuanya itu. Itu sih ingetan saya, mudah-mudahan saya nggak salah sih. Oke. Dulu itu gini ya, saya tahunya dari 97 justru ya. 97 itu juga masih sistem 3 partai. Kita nggak milih presidennya tapi ya. Dan presiden itu dicalonkan oleh ya dari partai dan dari anggota DPR begitu ya. Nah, kita tuh milih perwakilan kita untuk duduk di DPR. Nanti dia yang mewakili kita begitu loh. Jadi ya siapapun yang jadi presiden dipilihkan. Kita berhenti di situ. Kita berhenti dimilih perwakilan ya. Jadi habis itu mau dimainin, mau diapain, kita nggak punya kontrol. Jadi rakyat gitu. tuh nggak tahu apa-apa, yang tahu itu pemerintahnya ya, karena dia yang ngatur siapa Perwakilan, perwakilannya, iya. siapa yang ngatur presidennya gitu. Tinggal nanti di anggota DPR itu ya mungkin mereka punya deal ya, ayo mau menangin siapa kan mungkin begitu kan. Dan saya ingat betul waktu itu ya, tahun 96 itu koran itu udah bilang gitu loh, Pak Presiden Soeharto waktu itu ada wacana, dia bilang begini, saya sudah bosan jadi presiden, saya pengen mundur. Nah, dari Pak Hartonya sendiri bilang begitu ya. Oke. Cuman pada akhirnya ketika pemilu itu terjadi gitu ya, itu yang dicalonin ya dia lagi dan dia naik lagi begitu loh. Itu yang terjadi waktu itu. Oh, pada tahun 96 ya Pak ya? 96 tuh ngomongnya, 97 pemilunya. Nah, tahun depannya 98 itu naik lagi gitu. Ya, atau naiknya 97 juga ya, 97 juga. Iya. Nah, jadi pemilu habis itu diangkat begitu. Nah, iya, jadi ngingetnya sama Pak Sigit. Itu tuh calon tunggal. Jadi maksudnya presidennya saya cuma mengingatnya presidennya kita tuh bertahun-tahun itu selalu orang yang sama gitu, Pak Soeharto gitu ya. Dan di 97 itu mulai ada istilahnya percikan-percikan protes. Kenapa sih presidennya nggak ganti? Kenapa sih sistem pemilunya tidak dirubah dan lain sebagainya? Seperti itu sih. Berarti kalau misalnya sistem seperti itu kan dipilih oleh wakil rakyat ya, berarti tidak ada kampanye dong? Oh ada. Oh, ada ya? Tapi rada serem ya. Mungkin saya cerita sendiri, cerita duluan ya. Jadi Boleh. Pengalaman saya mungkin beda sama Bu Diana gitu ya. Jadi waktu itu, kalau waktu 92, karena saya masih SMA dan ya pemerintah berkuasa waktu itu, sehingga semacam ada arahan bahwa pilihlah partai yang warna kuning, waktu itu begitu ya. Saya pun juga waktu itu 92 memilih itu. Saya belum kuliah, belum punya pendidikan politik begitu ya. Saya tahu bahwa, bukan tahu ya, dikasih tahu kalau nggak mau ikut pemilu itu golput, cuman menikmati hasilnya, jadi nggak mau ikut bertanggung jawab. Ya saya tanggung jawab kan. Nah tapi 97 itu kami udah mulai kritis gitu ya. Itu teman-teman saya tuh bilang, kita jangan ini terus, jangan bukan golput ya, tapi jangan stay di satu pemimpin begitu. Nah apalagi waktu itu ada PDI ya. PDI itu sempat diintervensi sama pemerintah ya. Jadi yang ketua umumnya itu Ibu Megawati itu digeser gitu ya. Jadi satu ketua lagi namanya Suryadi. Sehingga ada 2 ketua ini, pro Suryadi atau pro Megawati. Pro Suryadi itu yang diakui resmi, pro Mega itu yang ya di istilahnya bawah tanah begitu. Nah, saya ingat banget teman-teman saya itu bilang, Git, kalau kamu mau nyoblos, mending kamu bikin nggak sah aja coblos ketiganya. Itu semacam kode bahwa kalau tidak sah itu mewakili pro Mega. Dan benar waktu itu ya, ketika pengumuman pencoblosan itu, teman-teman tuh lebih exciting lihat mana yang nggak sah ketimbang mana yang sah begitu ya. Dan jadi suara rakyat banyak itu tidak terwakili. Saya merasa begitu ya. Bahkan sampai ada istilah itu mega bintang waktu itu, karena simbol P3 itu bintang yang artinya ada perwakilan resminya, tapi ini yang mendukung Mega itu mau menyalurkan kemana begitu. Jadi mereka menitipkan suaranya kepada partai bintang ini. Itu yang terjadi di zaman saya waktu itu ya. Berarti pada saat itu Bapak golput dong Pak? Karena Bapak pilihnya busuk semua. Saya mewakili pro Mega dari saya dan teman-teman saya, karena suaranya tidak tersalurkan tadi. Oke, kalau Memdi sendiri waktu itu gimana tuh pada tahun 1997 ya, waktu pemilu ya? Yes, 97 pertama kali pemilu saya, pertama kali mau nyoblos, terus kemudian ada perpecahan juga ya Pak Sigit ya, itu di PDI gitu kan. Terus kemudian kita juga jadi bingung, kalau yang Mega ini mau nyoblosnya yang mana gitu. Jujur saya nggak golput sih saat itu.
golputnya itu istilahnya saya tetap datang ke tempat pemilihan, tapi kemudian yang saya lakukan ini mudah-mudahan jangan dicontoh deh ya buat semuanya sobat generasi gitu ya untuk saat ini, yaitu merusak kartu suara, merusak surat suara. Alasannya kenapa tuh men dirusakin? Nah itu dia, jadi saya selalu berpikir gini loh, kalau saya milih partai yang berbeda juga ujung-ujungnya partai yang itu yang menang gitu. Presidennya nanti seperti itu, nggak berubah lagi. Karena memang sistemnya ya dari tahun ke tahun, pemilu ke pemilu ya begini-begini terus gitu. Jadi akhirnya ya saya karena waktu itu pendapatnya bahwa suara saya pasti nggak akan didengar gitu. Satu suara ini nggak berpengaruh apa-apa. Akhirnya ya udah saya rusak suara-suara saya, terus kemudian ya saya masukkan gitu ke kotak suara gitu. Tapi kan jadi dari situ tuh ternyata dapat pengalaman bahwa kalau surat suara yang rusak itu berarti tidak dihitung gitu, tidak dibuktikan sebagai sah gitu ya. Ya sudah, itulah waktu itu partisipasi pertama saya di pemilu seperti itu. Oke, tapi sebenarnya ini menarik banget sih, karena kan kalau sekarang kita disarankan untuk gak golput gitu ya. Tapi kalau sekarang tuh kita gak golput karena kan biasanya kita bingung nih milih siapa. Tapi kalau zaman dahulu itu adalah sebuah tindakan demokrasi gitu, ya nggak sih Mem? Karena kayak itu kan adalah hak suara gitu kan, hak suara kita untuk memilih siapa partainya gitu, cuman dengan cara yang seperti itu gitu. Tapi mungkin untuk zaman sekarang jangan dicontoh ya sobat generasi ya. Konteksnya beda. Konteksnya beda. Iya. Karena itu pada zaman itu ya mungkin karena udah sering maksudnya pemilunya dengan sistem yang sama gitu. Terus tibalah di tahun 1998 di mana terjadi peristiwa besar ya pada saat itu. Nah, kira-kira apa sih yang terjadi pada saat itu tuh? Secara garis besarnya aja gitu. Kenapa bisa terjadi peristiwa itu? Apakah ada sangkut pautnya sama 97 yang pemilu? Kalau yang saya ingat waktu itu mungkin Pak Sigit juga mengingat bahwa 97 itu kan hasilnya akhirnya diputuskan presidennya tetap ya. Artinya bertahun-tahun mungkin pada saat itu banyak pemuda itu mulai berpikir kritis mungkin ya, sehingga menggalang massa untuk mencoba untuk menurunkan presiden pada saat itu. Sehingga terjadilah di 98 itu anak-anak muda terutama itu kalau dari mahasiswa nih, dari seluruh mahasiswa bergerak bersama untuk bersuara, karena suaranya yang waktu pemilu mungkin nggak bisa gitu bersuara lewat sebuah pesta demokrasi yang seperti itu. Mungkin sekarang demokrasinya diganti dengan bersuara bersama-sama untuk meminta supaya presiden yang berkuasa Pak Soeharto waktu itu berkenan untuk mengundurkan diri karena memang sudah cukup lama kan beliau berkuasa. Itu sih yang saya ingat dari transisi 97-98 seperti itu. Gimana nih Pak Sigit? Waktu itu tuh juga selain orang-orang mulai kritis. Dulu saya ingat banget, masa 50 tahun Indonesia merdeka presidennya cuma 2 begitu. Apa nggak ada orang lain begitu ya? Ditambah tahun 98 itu Krismon, betul. Krismon yang ya ekonominya drop begitu ya. Nah maka ya mungkin warga udah kesel gitu ya. Ya sasarannya pemerintah begitu loh ya. Ditambah suara-suara dari bawah yang pengen ada perubahan ya. Waktu itu tokohnya itu ada Amin Rais gitu ya, ada ya Bu Mega jelas ya dan teman-temannya ya. Nah disitulah saya melihat, saya punya pengalaman yang cukup ngeri gitu ya. Jadi ketika saya dan teman-teman diajak untuk demo gitu ya, saya pribadi sebetulnya pengen lihat gitu ya, pengen ya paling nggak ikut turun ke perwakilan DPR di Jogja gitu ya. Tapi saya sedang skripsi begitu, dan ketika saya sedang sidang skripsi, tahu-tahu ketua sidangnya itu masuk ruangan ya, itu saya baru ditanya dan saya salah jawab waktu itu ya. Tahu-tahu dia masuk ruangan dan dengan muka yang ya tegang begitu dia bilang, maaf saya harus hentikan sidang skripsi ini karena kerusuhan sudah sampai Solo dan saya merasa bertanggung jawab sekali kalau sampai terjadi sesuatu. Terus semuanya pada kabur gitu ya, pembimbing saya bilang kamu beruntung ini gitu karena pas jauh nggak bisa gitu. Dan kami semua keluar, itu jalan tuh sepi semua tuh. Terus di pinggir-pinggir toko itu banyak tulisan pro reformasi, ditambah lagi milik pribumi, jadi kan ada isu mau ada kerusuhan dan penjaraan gitu ya. Apalagi di Jakarta udah beneran ada penjaraan ya, di Jogja memang nggak ada ya. Cuman mungkin sama tegangnya begitu loh ya. Itu yang saya alami waktu itu ya, pemilu zaman segitu. Sampai akhirnya kan Pak Harto beneran turun dan 1999 itu pemilu lagi diulang gitu ya. Di situ
Saya tidak golput ya. Jadi golputnya tuh konteksnya tetap datang ke lokasi pemilu, tapi bikin suara jadi nggak sah. Itu kode mewakili bahwa ini loh suara bawah tanah gitu. Tapi ketika 99 itu, oh saya tahu apa yang saya pilih karena pilihannya banyak begitu. Iya, iya. Ya. Itu yang terjadi kalau saya. Ya. Jadi pada tahun 1999 itu terjadi reformasi ya, kurang lebih. Reformasinya itu 98 ya. 98. Oh 98, terus 99 itu baru terjadi pemilu ulang Pemilihan lagi, ulang, iya. tapi dengan konteks pokoknya pemilihannya jadi lebih banyak dan pokoknya kita jadi lebih bisa bersuara gitu. Ya, partainya lebih banyak, bukan cuma 3 partai. Iya, gitu. iya. Waktu itu 48 partai ya. Waduh, langsung banyak ya. Di satu lembar suara itu banyak sekali. Nah, baru ya kedepannya itu mulai dirubah gitu. Tahun 2004. 4 ya. 2004, iya. Jadi ada perubahan yang waktu dulu partai 3 menjadi banyak, tapi tetap aja keterwakilannya waktu itu masih presiden dipilih oleh wakil rakyat ya. Masih itu ingatan saya di 99 itu. Oh berarti perubahannya cuma partainya jadi semakin banyak aja gitu ya. Iya. Oke, nah kan 2004 nih udah terjadi pemilihan presiden. Gimana rasanya akhirnya bisa memilih presiden secara langsung tidak diwakili oleh rakyat gitu? Ya itu adalah salah satu pengalaman yang cukup menyenangkan ya, karena akhirnya kita bisa memilih presiden langsung, nggak diwakili gitu. Dan jumlah partai juga tetap masih banyak ya waktu itu, jumlah partainya juga masih banyak dan ada kandidat, sehingga yang menariknya adalah kampanyenya itu benar-benar yang luar biasa sekali. Dan kampanyenya itu bukan cuma kampanye partai, tapi kampanyenya adalah kampanye presiden. Presiden saat itu, gitu ya Pak Sigit? Iya, saya waktu itu saya masih ngekos di Bandung, tapi udah kerja di UPH. Itu saya sampai bela-belain balik ke Bandung hanya demi nyoblos calon presiden saya. Waduh. Jadi nggak lagi golput waktu itu, karena saya punya suara untuk saya salurkan begitu. Beda banget situasinya, ya. Pokoknya demokrasi pokoknya lebih terasa ya pada Iya. tahun 2004 karena kita bisa memilih presiden secara langsung gitu. Nah kan sampai seterusnya kan presiden dipilih oleh rakyat langsung kan. Mungkin ada pengalaman tersendiri nggak sih waktu 2014 dan juga 2019 saat pemilihan presiden lagi gitu, atau tahun 2009 ya untuk pemilihan presiden yang secara langsung dipilih oleh rakyat yang terjadi sampai saat ini? Yang jelas pengalamannya saya nggak pernah golput. Iya, jadi berbeda ya. Kalau dulu Berbeda, kan iya. golput, kalau sekarang pastinya udah nggak pernah golput lagi. Iya, betul sekali, karena apa? Saya berusaha bagaimanapun caranya saya akan menggunakan hak suara saya. Karena saat itu juga tuh kayak saya merasa tuh bahwa satu suara saya ini benar-benar penting gitu. Kurang satu suara seorang calon presiden nggak mungkin dia akan menang gitu kan. Dan kemudian prosesnya itu yang berasa itu di 2014 itu pada saat kandidat-kandidat presiden mulai memanfaatkan yang namanya media sosial. Iya. Jadi kayak istilahnya saya itu benar-benar kayak ngerasa dekat sama kandidat yang saya sukai gitu kan. Karena saya bisa dapetin informasi apa aja dari si kandidat ini menggunakan media sosial, dan itu benar-benar salah satu cara saya bisa berkenalan, sehingga kemudian saya makin yakin gitu program-programnya dia seperti apa itu ya melalui media sosial gitu. Jadi istilahnya perbedaannya itu dari 2009 ke 2014 adalah gimana kampanyenya itu nggak cuman kalau sekedar misalnya kalau yang 2009 itu kan kampanyenya kan secara langsung gitu. Dan pada saat itu mungkin saya nggak hadir gitu atau melalui media massa. Jadi kayak cuman sekedar mendengar janji-janjinya saja, tapi kita tuh kayak nggak ngerasa bahwa ini kedekatannya itu makin terjalin gitu. Tapi di 2014 itu kerasa banget gitu, karena memang calonnya memang menggunakan media yang waktu itu sangat-sangat disukai anak muda kali ya, anak muda, jadi kita lebih enak untuk lebih dekatnya gitu, unsur kedekatannya. Gimana Pak Sigit? Saya setuju ya sama Bu Diana tadi ya. Jadi kalau kampanye zaman Orba dulu ya, itu kalau mau kampanye ya kita turun ke jalan naik motor, naik mobil dan ya keliling-keliling. Tapi di 2014 itu kita kampanye itu dari handphone, dari jempol itu bisa gitu ya. Nah, mungkin efek sampingnya ya apa ya? Cara orang berkampanye itu kan ada yang sopan, tapi ada juga yang kasar gitu ya. Nah, itu mungkin kita bahas lain waktu ya. Tapi intinya 2014 itu saya merasa banget ya bahwa saya punya kesempatan banget berpartisipasi ya.
Nah, semua yang saya rasakan tuh sama dengan Ibu Diana ya, tapi 2019 itu spesial buat saya. Karena saya jadi panitia pemilu. Oh ya, Pak? Saya ketika ditawarin saya mau gitu ya, karena ini untuk rakyat gitu. Ini yang saya rasakan ya, jadi panitia pemilu itu kami di briefing dulu beberapa hari sebelumnya. Jam 6 sudah harus standby, tepat jam 7 ngarahin pemilih ya, kita berdiri. Jam 12 istirahat makan siang, jam 1 mulai pemilihan lagi, berdiri lagi gitu ya. Selesai jam 5, dan kita harus ngitung ya. Ngitung itu selesai baru jam 1 malam ya. Itu pun kalau ada selisih suara ya, selisih suara yang kita nggak balance gitu ya. Kita harus cek gitu ya. Karena ada pengawasnya ya, ada pengawasnya, dan kalau sekalipun jelas-jelas yang menang A gitu ya. Tapi kalau suaranya nggak balance, itu harus dicek ulang gitu ya. Itu yang bikin, waduh capek gitu ya. Nah, jam 1 selesai rekapitulasi, itu masih harus diantar kotaknya dengan dikawal ya. Itu waktu itu ke kecamatan itu ya. Nah, saya udah ngantuk gitu kan. Terus pengurus yang paling tinggi itu bilang, siapa yang mau nganter? 3 orang aja. Saya diem. Akhirnya saya nggak jadi nganter kan. Temen saya yang nganter. Tapi ya kasihan. Tapi ya gimana juga gitu ya. Nah, saya tidur di rumah. Besoknya saya nggak masuk kantor gitu ya, karena emang kurang tidur. Nah, saya lihat di TV kok ya dituduh pemilu curang gimana kita ngawasinya sampai seperti itu begitu. Itu saya kesel waktu itu ya kalau dituduh begitu. Ditambah lagi saya sedih sekali ya kalau sampai ada yang bilang, percuma ngapain ikutan pemilu begitu loh. Pilihan banyak. Terus dia itu kan cuma datang nyoblos selesai gitu. Habis itu bisa jalan-jalan, apalagi di yang jual makanan banyak diskon kan kalau nunjukin itu. Cuman gitu aja kok males begitu. Sedangkan saya sampai bila-bila nggak tidur, bahkan diberitakan banyak yang meninggal juga begitu gara-gara itu. Nah, ini 2024 nanti saya panitia lagi. Waduh, mantap Pak. Jadi itu kalau yang saya alami ya. Berarti kerasa banget ya pesta demokrasinya di tahun setelah reformasi lah ya, setelah 2004. Karena kan kita memilih presiden secara langsung dipilih oleh rakyat gitu. Pasti ngerasa juga lebih adil gitu ya, karena dipilih langsung oleh rakyat tanpa ada yang mewakilkan gitu. Oke, tapi sekarang saya mau nanya nih, kira-kira demokrasi yang berbeda di antara Orba sama sekarang tuh apa sih? Demokrasi yang berbeda. Yang paling perasa gitu. Oke. Kalau kata demokrasi sendiri kan istilahnya dari rakyat juga untuk rakyat gitu ya. Rakyat boleh bersuara gitu. Tapi pada saat Orba itu rakyat bersuara, tapi kita tuh kayak nggak ngerasain bahwa suara kita tuh dipakai gitu. Benar. Dimanfaatkan karena banyak, nggak tahu ya, kalau saya tuh ngerasa dengan 3 partai seperti itu, intrik-intriknya untuk ya pokoknya semuanya itu bermain di situ. Kayak saya inget dulu itu ada partai itu yang memang pasti kalau dia bekerja di sini, dia aparatur negara gitu, di ASN, dia pasti akan memilih partai itu dan tidak boleh memilih partai lain gitu kan. Jadi kalau semuanya istilahnya, kalau yang demokrasi itu adalah setiap pilihan kan memang berlangsung rahasia, tapi ini enggak gitu loh. Pada saat kita milih gitu, pilihannya misalnya di sebuah TPS, waktu itu misalnya surat suaranya itu seharusnya yang semuanya itu yang menang harus partai itu, tapi enggak, ini partai yang beda warnanya gitu kan. Itu bisa aparat langsung turun, kepolisian langsung turun, tentara langsung turun berjaga, seolah-olah kita tuh kayak kebebasan kita untuk bersuara, berpendapat itu terhambat gitu. Jadi percuma ya? Percuma gitu kan. Beda kalau sesudah reformasi, mungkin kita jadi punya kebebasan untuk berpendapat gitu ya. Dan kita udah yakin bahwa suara kita juga pasti akan didengar gitu. Suara kita apapun itu, satu suara itu sangat-sangat penting juga gitu dalam sebuah kehidupan demokrasi, seperti itu sih. Oke, menarik. Kalau Pak Sigit sendiri gimana tuh memandang demokrasi di zaman Orde Baru sama sekarang itu bedanya yang paling mencolok apa tuh Pak? Zaman sekarang itu semuanya serba transparan Iya. ya. Dilacak itu bisa ya. Dan dulu kalau mau berorasi politik, wah itu bisa di stop itu ya. Kan kita butuh mimbar, butuh tempat, dan butuh memastikan di sana nggak ada aparat yang tahu-tahu nyiduk kita gitu ya. Nah sekarang kan pakai sosial media, pakai TikTok, pakai YouTube, itu bisa dibuat ya. Di tengah juga di seminar juga tetap bisa begitu ya. Nah itu punya kebebanan seperti itu ya. Terus yang saya maksud dengan transparan tadi, waktu itu ketika pemilu itu kan pengawasnya ada
Nah, itu kebetulan saya lihat banget ada situs yang namanya kawalpemilu.org. Nah, itu kasih instruksi ya. Tolong surat-suaranya yang dipapan di itu difoto, dicocokkan dengan kartunya, kartu apa itu. Pokoknya ada prosedurnya kan. Nah, nanti diunggah di sini supaya apa? Kalau dikirimkan itu antara lokasi TPS dan lokasi yang berikutnya itu tetap sama gitu. Nah, dengan adanya itu makin terkontrol kan suara-suaranya, nggak dicurangi begitu. Ditambah lagi ada banyak lembaga survei ya, ada quick count ya, hitung cepat, yang kalau misalnya ada yang memanipulasi pasti ketahuan begitu ya. Dulu kan ada 10 quick count, 3 memenangkan capres A, 7 memenangkan capres B, ya itu sempat ribut itu ya. Nah, itu waktu itu, jadi sekarang ini udah jauh lebih apa ya, buat saya lebih enak, lebih semangat untuk datang ke TPS. Cuman ya itu tetap tidak mengurangi resiko untuk dicurangin gitu ya. Money politik masih bisa jalan. Cuman juga triknya kan banyak ya. Ada yang bilang terima duitnya jangan coblos orangnya. Ada juga begitu ya. Dan apapun yang terjadi bisa dengan mudah diviralkan begitu. Jadi ya saya lebih semangat dengan pemilu dan demokrasi yang sekarang gitu. Iya pastinya, karena kan kita memilih langsung gitu ya, dan kerasa banget nih demokrasinya. Dan menarik banget nih teman-teman semua, Sobat Generaksi. Mungkin ada nggak sih pesan-pesan buat Sobat Generasi yang mungkin kan kita tahu ya, generasi yang tertuju pada Gen Z ya terutama. Siapa yang mereka bakal pilih gitu. Ada nggak sih pesan atau tips dari Memdi dan juga Pak Sigit selaku yang sudah pernah mengalami pesan buat Sobat Generasi ya terkait dengan pemilu 2024. Satu sih, nggak selalu harus tahu politik secara mendalam gitu ya untuk bisa menggunakan hak suaranya kita. Terus kemudian ya tetap kritis mengamati informasi lewat media massa buat Sobat Generasi semuanya. Terus kemudian yang paling utama tetap gunakan hak pilih kamu semuanya sebagai generasi muda. Jangan golput, karena golput itu bukan pilihan. Jadi tetap mindsetnya satu suara kita itu untuk perubahan gitu. Jadi nggak usah takut untuk ya datang ke TPS, gunakan hak suaranya. Gitu aja sih. Kalau Pak Sigit gimana nih Pak Sigit? Oke, saya setuju ya. Kalau dulu golput bisa diterima. Kalau sekarang misalnya katakanlah ketiga capres nggak ada yang cocok, paling nggak bisa milih wakil DPR-nya. Kalaupun itu nggak ada yang cocok, paling nggak bisa milih partainya. Masih nggak cocok juga, terus ya maunya apa gitu. Kan ini yang nentuin, ini yang mewakili kita begitu loh. Nah, kedua juga tentang kalau mau milih yang mana, itu pertanyaan yang bagus sekali tapi panjang jawabannya ya. Ya bisa cari dari informasi berita yang kredibel ya. Kalau beritanya mungkin berita resmi tapi memihak partai tertentu, kan bisa cross check dengan berita yang lain. Atau bisa juga dengerin apa ya, orang-orang yang ngevlog tentang politik itu banyak ya. Kalau kita kan memang tidak berpolitik praktis gitu ya, nggak boleh ngarahin kemana gitu. Tapi kalau enggak ya dari nonton ini bisa tahu gitu ya. Ya bisa dilihat rekam jejak programnya gimana, afiliasinya dan sebagainya. Intinya itu bisa dicari ya, siapa yang paling pas itu. Dan ya gunakan nurani ya. Intinya juga saya setuju jangan golput, karena sekarang lebih banyak pilihan ya, lebih mudah ya, banyak pilihan dan ya tidak segawat dulu begitu. Iya betul. Nah, Sobat Generasi, udah dengar kan dari pendapat dari Memdi dan juga Pak Sigit mengenai berpolitik gitu ya, cara kita berpolitik gitu atau memilih hak suara kita untuk kedepannya. Apalagi nih Sobat Generasi yang khususnya baru pertama kali untuk nyoblos, jangan sampai untuk golput, karena suara kita itu sangat berharga untuk pemilihan presiden nanti gitu. Untuk Indonesia kedepannya lebih baik ya tentunya Memdi dan juga Pak Sigit. Nah, terima kasih nih untuk Sobat Generasi yang sudah menonton Generasi hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.